Bhikkhu Sangha yang saya muliakan, para Romo Ramani serta saudara-saudara semua yang hadir di Wihara Bodhigiri maupun yang mengikuti acara ini secara live streaming dan juga yang mungkin nanti akan menyaksikan dokumentasi acara ini. Satu kesempatan baik yang telah diajarkan di dalam Dhamma bahwa seorang umat Buddha hendaknya dapat menghormat mereka yang patut dihormat. Artinya bahwa keberadaan kita di dunia ini tidak bisa terlepas dari pihak lain. Kita tidak muncul begitu saja dari batu, atau kita jatuh dari pohon, tetapi ada orang tua yang mengandung sampai melahirkan kita. Orang tua yang kemudian juga membesarkan kita. Ada teman yang membimbing kita, serta masih banyak lagi orang-orang yang adalah orang yang selalu tidak bisa. Misalnya saja orang tua terlahir. Tentu kita belum terpikir nanti yang mengoperasikan itu, atau siapa nanti yang dimasukkan ke sana, mungkin sel telur itu juga robot. Kemana kita mau terima kasih? Ya tentu tidak. Kita kemudian menyadari bahwa hidup kita ini tidak sendirian. Hidup kita ini seperti jari. Jadi kalau kita hanya punya satu jari ini agak kesulitan ya hidup kita. Tapi kalau sekarang 5 jari ini kadang kita yang di tengah, kemudian ke atas ini ada kakak kita, kemudian ada orang tua, kemudian ya karena teman itu bisa berarti orang yang cocok, kemudian juga ada sanak kerabat, itu juga jari kita. Kita lalu tahu bahwa jari ada bawah juga bingung juga, karena ini hidup ada lebih tua dari kita, kakak, paman, berapa orang di antara kita yang kadang masa kecilnya malah dirawat oleh ya kita sendiri yang ada di tengah jari tengah kita. Kemudian pasangan hidup atau teman dekat, karena pasangan hidup tidak semua orang punya. Nanti Bante pasangan hidupnya yang mana? Nah kan tidak ada ya. Nah jadi ini teman dekat, sahabat karib, itu juga membangun kehidupan kita. Nah, kemudian kadang-kadang lingkungan kita yang random, teman-teman yang acak, yang mungkin kita bertemu atau mungkin di jalan juga kita bertemu, ini menjadi cukup kecil peranannya, tetapi bukan berarti tidak ada. Ya, Sigalo Wada Sutta misalnya, ada hubungan kita misalnya dengan karyawan misalnya. Karyawan memang ada di bawah kita, tetapi bukan berarti dia kemudian bisa kita siksa, bisa kita sakiti, bisa kita melakukan seenaknya, tidak bisa, karena dia tetap punya peranan dengan kita. Nah, ini adalah minimal beberapa orang, beberapa pihak yang ada di sekitar kita. Kemudian kalau kita lalu renungkan, menghormat mereka yang patut dihormat, ini minimal kepada mereka ini semua. Mereka lah yang mendukung kita. Jari tengah ini kalau sendirian, saya tidak bisa nunjukkan dengan jelas, karena ini sendirian berarti tidak punya yang lain. Kalau saya tunjukkan kan jadi bermasalah. Ini bisa apa? Walaupun dia paling panjang, paling besar, paling tinggi, tapi bisa apa? Paling dulit sambel,
ya nulis sambal bisa. Tapi sekarang mau makan aja susah, mau pegang sendok susah, kecuali sendoknya dikareti sama jari tengah baru bisa. Dia membutuhkan yang lain, membutuhkan orang yang lebih tua dari kita. Nah, berdua lah ini. Sekarang mulai bisa ngambil kue, bisa ngambil bakso, bisa. Ya. Ada orang tua, wah lebih bisa lagi. Muluk, wah, mantap, bisa. Ada pasangan hidup, ada teman-teman karib, teman dekat, sahabat, bisa. Lebih banyak. Wah, ada karyawan, ada orang-orang yang membantu kita, yang di kebun, yang di sawah, yang di mana. Wah, ini buah ngambilnya bisa banyak sekali. Saudara-saudara, apakah Anda di sekitar Anda ada orang-orang seperti itu? Kita pasti. Nah, di dalam salah satu kan adalah menghormat mereka yang patut dihormat, itu adalah berkah utama. Nah ini, orang yang lebih tua dengan kita bersahabat, kita juga menghormati orang tua kita. Ketika orang tua kita punya kesibukan, kita membantu, itu termasuk merawat mereka yang masih hidup. Tetapi ketika mereka meninggal dunia, kita pun juga perlu mengingat yang ini disebut dengan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa ini sebetulnya adalah, istilah itu adalah bahwa saya berbuat baik atas nama mereka. Apakah saya bahwa mereka yang menanam padi, tumbuh padi, saya berbuat baik, kan saya sendiri yang memetik, betul. Itu Anda juga pernah ngalami, misalnya Anda nih, Anda sekolah di tempat yang agak jauh dari orang tua. Misalnya orang tua Anda di Blitar, sekolah di Jakarta, mungkin Anda sekolah di luar negeri, kemudian Anda lulus sekolah. Ketika Anda lulus sekolah, kemudian Anda melaporkan kepada orang tua, ya ibu, saya lulus sekolah. Ayah ibunya senang. Tapi apakah ayah ibu itu kita bahwa kita lulus itu bagian untuk ayah dan ibu. Jadi ayah dan ibu tidak akan mengatakan yang negatif. Lu kok bisa lulus, nak? Kamu pasti nggak beres, nak. Nggak mungkin kamu lulus, nak, karena anaknya tangganya, anakku lulus nih. Padahal yang lulus anaknya, dia nggak. Jadi kita berbuat baik seperti ini tadi ya. Anda juga diawali dengan teman-teman ini ada yang melimpahkan jasanya. Nah, ini kita lalu ingat kebajikan yang kita lakukan. Kenapa? Karena kebajikan itu ada bermacam-macam. Adalah dengan kerelaan itu. Jadi saya berbuat baik kepada sangga, saya berbuat baik kepada lingkungan, saya berbuat baik kepada teman, atas nama kita membagi nasi kuning ke tetangga, kadang-kadang kita juga waktu seandainya keluarga kita itu bisa menerima, maka ya seperti kita ngasih tahu bahwa aku udah lulus, saya sudah lulus. Itu yang menimbulkan orang tua kita di kota lain berbahagia. Sekarang saat ini saya berbuat baik atas nama makhluk yang berhubungan karma. Kebahagiaan itu adalah karma makhluk yang berhubungan karma. Kebahagiaan itu adalah karma baik lewat pikiran. Semakin sering tidak menggunakan foto, kita tidak menyebutkan nama karena leluhur kita itu banyak. Karena kalau ya mungkin dulu leluhur saya ataupun orang tua saya di kehidupan sebelum, kita memahami bahwa kelahiran bukan hanya sekali ini. Kita bisa lahir lebih dari sekali, puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali bahkan. Nah dulu kan saya juga punya orang tua berarti. Kalau saya hanya menulis nama orang tua di kehidupan ini, kasihan orang tua di kehidupan yang sebelumnya karena mereka telah membuat kita berbuat baik semaksimal mungkin sehingga kita bisa terlahir di alam manusia. Orang tua kita di kehidupan ini mengkondisikan kita lahir sebagai manusia.
Tetapi lahir sebagai manusia itu butuh karma baik yang besar. Karma baik ini dari mana? Dari pendidikan orang tua kita di kehidupan yang sebelumnya. Jadi dengan kita melakukan pelimpahan jasa menyampaikan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, maka orang tua kita di kehidupan sebelumnya itu walaupun kita nggak kenal, tetapi mereka itu bisa kenal dengan kita. Kenapa? Karena usianya tidak sama. Alam itu ada yang usianya 20 tahun usia manusia, di sana itu cuma 1 hari 1 malam. Ada yang 40 tahun usia manusia, di sana 1 hari 1 malam. Jadi kalau kita 100 tahun, di sana itu baru 2. Sehingga orang itu masih mengetahui, makhluk itu masih mengetahui, loh ini kan anakku. Kenapa? Karena dia baru 2 hari, kita sudah 80 tahun. Nah, jadi dulu kita sudah lahir, kemudian sekarang lahir lagi, umur kita sekarang 20, yang dulu 60, kita baru 80 tahun. Dari kehidupan dulu dengan sekarang. Nah, orang tua kita ini di kehidupan sebelumnya baru 2 hari, jadi dia bisa tahu. Nah, dengan kita melakukan pelimpahan jasa kepada mereka, semua leluhur, semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, mereka akan bahagia. Aku masih diingat ya. Karena kebahagiaan itulah yang ditumpuk terus-menerus, karena kita sering pelimpahan jasa, mengkondisikan dia mati dari alamnya, untuk terlahir di alam bahagia. Nah, saudara-saudara, apakah kebajikan itu hanya pelimpahan jasa saja? Sebetulnya pelimpahan jasa ini hanya salah satu dari perbuatan baik. Perbuatan baik yang selain pelimpahan jasa adalah, yaitu kalau kita bisa menghormat mereka yang patut dihormat. Itu juga perbuatan baik. Kenapa? Karena kita lalu ingat, iya ya, si A, si B, si C ini kan orang yang berjasa kepada kita. Itu juga perbuatan baik. Selain itu apa lagi? Masih banyak lagi. Yaitu melaksanakan kemoralan. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, tidak mabuk-mabukan. Itu juga perbuatan baik. Kenapa demikian? Tidak membunuh. Makhluk yang kita bunuh, biasanya kalau kita umat Buddha yang sekarang ini kita sudah memahami Dhamma, makhluk yang kita bunuh itu adalah makhluk yang kita tidak sukai. Ya memang dulu ada makhluk yang kita sukai malah kita bunuh. Ayam, mau bikin ayam goreng, itu kita bunuh. Ya, tapi kalau umat Buddha yang sudah memahami Dhamma kan sudah tidak begitu, beli bangkai di pasar, kepiting. Dulu kita suka, kemudian bunuh. Ya, tapi kan sekarang kita sudah memahami. Jadi akhirnya yang kita bunuh itu adalah yang kita nggak suka. Misalnya apa? Di rumah ada tikus, bunuh. Itu sudah nggak untuk digoreng, tapi adalah untuk dibuang. Ya, jadi kucingnya sudah nggak bisa nangkep tikus, akhirnya yang punya kucing yang ngurusi tikus. Dan tikusnya sudah dibunuh, dikasihkan kucing, kucingnya ya nggak mau. Jadi ya akhirnya ya dibuang. Kemudian ada kecoa juga begitu. Jadi kita membunuh karena kita nggak suka. Tapi sekarang dengan kita melatih 5 sila, tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan, sebetulnya kita melatih punya pikiran yang baik. Karena 5 sila ini sebetulnya isinya adalah tentang kebencian. Loh, mencuri kok kebencian? Mencuri itu karena kamu punya, aku nggak suka kamu masih punya. Jadi aku ambil punyamu. Itulah mencuri. Kan tidak ada orang mencuri, loh punyamu kok sama dengan punyaku, baguslah tak ambil saja. Loh untuk apa kalau saya sudah punya, ngambil punya orang? Jadi akhirnya kamu kok punya, aku kok nggak punya. Itulah dasar pencurian. Perzinahan bagaimana? Ya sama juga. Kamu punya kok aku nggak punya. Itulah terjadi pasangan hidup yang muter-muter kemana-mana. Kebohongan apa itu?
Kebohongan itu tidak suka kalau diri kita ketahuan jeleknya. Misalnya ditanya, kamu sudah mandi belum? Sudah mandi, padahal belum. Sudah wangi masih semprot sana sini. Ya, jadi artinya apa? Karena takut ketahuan jeleknya. Coba kalau sudah mandi belum? Belum. Waduh, pantes baumu gini. Kita kena bully. Daripada kita dibully, kita nipu. Jadi sebetulnya pelaksanaan sila itu adalah karena kita tidak suka dengan objek-objek yang kita langgar itu. Lah mabuk-mabukan gimana? Mabuk-mabukan itu menimbulkan perilaku yang 4 tadi. Anda pernah ketemu orang mabuk? Kalau pernah coba tanya, kamu mabuk enggak? Enggak mabuk. Lah mukamu merah, memang muka saya merah kok. Lah itu orang mabuk ditanya sudah bohongi. Kita sudah jelas baunya kayak gitu, dijak ngomong enggak jelas, masih ngomong enggak mabuk. Nah, jadi 5 sila itu adalah kalau kita latih tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan, itu adalah termasuk kebajikan juga. Selain pelimpahan jasa tadi. Kita menghormat mereka yang patut dihormat, kemudian kita juga melaksanakan kemoralan, mendengarkan dhamma ini juga termasuk loh karma baik. Baik Anda yang berkumpul di tempat ini, di Wihara Bodhigiri, maupun Anda yang berada di rumah masing-masing, maupun Anda yang nanti nonton dokumentasi acara ini, itu juga termasuk berbuat baik. Dan itu juga bisa dilimpahkan jasanya kepada para mendiang, para leluhur. Lebih luar biasa lagi, kalau kita bisa berbagi dhamma. Anda sebetulnya ketika misalnya mengajak anak ke sini, ikut acara, sebetulnya itu termasuk berbagi dhamma. Kadang-kadang kan dhamma itu hanya untuk diri sendiri, ya sudah, saya mendengar dhamma, oke, termasuk kebajikan. Kenapa enggak kita ngajak keluarga kita? Misalnya Anda ikut acara ini, datang ngajak anaknya, atau Anda di rumah, anaknya panggil, sini, duduk dengerin. Atau mungkin tadi duduk dengarkan para biku baca parita sambil tangannya anjali. Itu termasuk mendengarkan dhamma, karena yang dibacakan tadi bukan kita ngawur-ngawur, itu adalah khotbah Sang Buddha juga yang sudah dituliskan. Nah, jadi kita lalu dengan sikap anjali walaupun di rumah kita mendengarkan dhamma yang disampaikan dalam bentuk pembacaan parita. Kemudian ketika mendengarkan ceramah seperti ini, lalu kita timbul pengertian yang benar bahwa oh ya, pelimpahan jasa ini bukan hanya satu-satunya loh yang bisa kita lakukan, berbuat baik atas nama mendiang, bisa juga loh dengan berdana, ya, bisa juga loh dengan berbuat yang benar, ya, ucapan yang benar, perilaku yang benar, ya, tindakan yang benar, bisa juga loh. Kemudian bisa juga loh melatih kemoralan, ya, bisa juga loh. Kemudian kita mendengarkan dhamma, kemudian kita berbagi dhamma, bisa juga. Nah, jadi banyak cara kita mau berbuat baik. Bahkan ketika kita mendengarkan dhamma, kemudian kita memahami dhamma, dan itu menjadi inspirasi untuk perbuatan kita sehari-hari. Saya berusaha mencegah ucapan yang buruk, saya berusaha mencegah perilaku yang jahat, saya berusaha mencegah pikiran-pikiran yang buruk. Maka itu pun adalah kebajikan. Jadi kebajikan ini banyak sekali, dan kalau kita bisa lakukan yang banyak ini sepanjang hari, malamnya kita lalu ucapkan dalam batin, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan sepanjang hari ini, dengan bermacam-macam kebajikan ini, semoga para leluhur, semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya, dimanapun mereka berada, semoga mereka berbahagia. Kalau Anda sering-sering melakukan ini, maka keluarga kita, leluhur kita,
semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita di alam manapun mereka sedang berada saat ini, ketika menerima kebajikan yang Anda sampaikan, mereka akan berbahagia dan mereka dapat terkondisi lahir di alam yang lebih baik. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita menjadikan upacara pelimpahan jasa ini sebagai satu awal untuk kita mulai berbuat baik, bukan hanya sekedar pelimpahan jasa. Tapi marilah kita juga mengembangkan kebajikan di kehidupan sehari-hari, menyadari mereka yang berjasa kepada kita. Minimal kalau kita melihat jari kita, oh, siapa yang berjasa? Jari kita rata-rata tetap 5, mungkin malah ada yang 6. Di sini ada yang jarinya 6. Kalau ada jarinya 6 itu berarti mungkin ayahnya dari ayah kita atau ibunya dari ibu kita, kakek, nenek, atau mungkin malah ayah dari kakek kita atau ibu kita mungkin, jadi ada jarinya 6. Ya. Nah, itu mereka adalah sasaran untuk kita melakukan kebajikan. Pasangan hidup, teman ataupun orang dekat kita, dan kemudian untuk kita, orang-orang di sekitar kita yang kelihatannya tidak begitu penting bagi Anda, sebetulnya mereka tetap berbuat baik. Kalau Anda sekarang bisa 5 ini, Anda melakukan kebajikan semaksimal mungkin, maka Anda sendiri yang akan memetik buah kebahagiaan. Karena pelimpahan jasa tidak bisa dialihkan, kebajikan kita tidak bisa dialihkan. Seperti ini, maka Anda yang menambah karma baik. Menambah karma baik, maka yang akan memetik buah kebahagiaan. Tetapi kita masih ingat mereka-mereka yang berjasa, berarti kita semakin banyak kebajikan yang kita bisa lakukan. Karena itu saudara-saudara, jangan sia-siakan kehidupan kita, mumpung kita masih hidup, lakukan banyak kebaikan dan melimpahkan jasa. Karena pada saatnya nanti kita tidak hidup, kitalah yang akan menerima pelimpahan jasa. Karena hidup ini tidak pasti, kematian itu yang pasti. Keluarga-keluarga kita, para leluhur sudah meninggalkan kita, suatu saat kita pun juga akan tidak ada lagi di dunia dan akan terlahir di alam yang lain. Mumpung masih hidup, mumpung masih kuat, mari kita melakukan kebajikan, melimpahkan jasa kepada para sanak keluarga, para leluhur yang berhubungan karma dengan kita, karena itulah kebajikan yang akan kita petik buahnya. Semoga dengan kebajikan yang kita miliki, para leluhur sanak keluarga yang telah meninggal akan berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Semoga Anda pun yang sudah berbuat baik akan memperoleh kebahagiaan di kehidupan ini maupun di kehidupan selanjutnya. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabta Bhavantu Sukhitata. Sadu, sadu, sadu.